Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 6b. Ibu berkata benar, Bibi Juminten. Bibi tadi keliru kalau mengatakan bahwa Gusti Allah tidak sudi mendengarkan keluh kesahmu. Nah, sekarang berterima kasihlah kepada Gusti Allah, bukan kepada kami, karena sesungguhnya hanya Gusti Allah yang dapat menolong kita semua dan sekarang Gusti Allah telah mengulurkan tangannya yang suci dan penuh cinta kasih kepada Bibi bertiga melalui kami. Kami hanyalah merupakan alat yang kebetulan dipakai oleh Gusti Allah untuk membantu Bibi yang berada dalam kesusahan. Dengan air mata bercucuran dan diseling isak Juminten merangkap kedua tangan membentuk sembah di depan Dek dan berbisik. Duh Gusti. Hamba mengaturkan terima kasih dan mengucap syukur bahwa Paduka pada hari ini telah mempertemukan hamba dengan manusia-manusia bijaksana ini. Hayo anak-anakku, haturkan terima kasih kepada Bude Warsiem dan Mas Aji. Juminten lalu memberi salam kepada Warsiem, lalu kepada Aji, diikuti kedua orang anaknya. Matur sembah nuwun, Bude Warsiem. Matur sembah nuwun Mat Aji. Kaya mereka. Aji dan ibunya merangkul kedua orang anak itu. Hati mereka segera terpikat oleh sikap kedua orang anak yang pandai membawa diri dan sopan santun itu. Demikianlah, mulai hari itu Juminten dan kedua anaknya tinggal dalam rumah Warsiem. Aji menggunakan bilik bambu dan membuat sebuah kamar untuk mereka. Warsiem memperkenalkan Juminten sebagai adik angkatnya kepada para tetangga. Para penduduk di dusun Gampingan, terutama kaum prianya, berbisik-bisik dengan senyum penuh arti bahwa dusun mereka bertambah seorang janda yang masih muda lagi cantik manis. Ternyata Juminten juga tahu diri. Ia bekerja keras membantu Warsiem dan semenjak ia tinggal di situ, rumah itu tampak lebih terawat dan bersih. Ia pun pandai masak, pandai membuat penganan dan gorengan yang lezat sehingga warung itu menjadi semakin ramai dikunjungi orang. Semenjak pengalamannya bertanding melawan Nyi Maya Dewi yang membuat dia kewalahan, apalagi perkelahian dalam air yang membuat dia hampir saja celaka di tangan wanita itu, Aji seringkali pergi ke pantai berpasir yang sunyi. Apalagi sekarang di rumah ada Juminten yang membantu ibunya. Bahkan dua orang anak itu pun rajin membantu, menyapu dan membersihkan rumah sehingga dia mempunyai banyak waktu untuk bermain di pantai berpasir. Selain berlatih silat di pantai yang sunyi itu, juga Aji berlatih renang dan bermain-main dalam air. Dia memperdalam ilmunya ini setelah mengalami kekalahan ketika bertanding dalam air melawan Nyi Maya Dewi. Dia tahu bahwa kekalahannya itu karena dia kalah bertahan napas dalam air. Maka kini hampir setiap hari dia berlatih pernapasan dan melatih paru-parunya untuk menampung hawa sepadat mungkin sehingga dia dapat bertahan lebih lama tanpa bernapas di dalam air. Pada suatu sore, setelah lelah berlatih menyelam dan bersilat, dia merebahkan diri telentang di atas pasir sambil mengeringkan celana pendeknya yang tadi dia pakai untuk berlatih menyelam dan bermain dengan gelombang lautan. Matahari telah condong ke barat dan sinarnya tidaklah sekuat siang tadi. Tiba-tiba matanya tertarik oleh sebuah titik hitam yang melayang-layang di udara. Makin lama, titik hitam itu semakin membesar dan setelah pandang matanya menangkap, ternyata titik hitam itu adalah seekor burung yang besar dan gagah sekali. Penduduk di situ menyebutnya alap-alap, semacam burung elang yang gagah bentuknya dan indah sekali kalau melayang dan terbang di angkasa. Aji memandang dengan kagum sekali. Karena dia rebah telentang, maka dengan enaknya dia dapat mengikuti gerak-gerik alap-alap itu. Burung itu berkeliling, kemudian semakin menurun ke arah bukit. Dia semakin tertarik. Mungkin sarangnya di bukit karang itu, pikirnya. Karena dia sudah tidak akan berlatih lagi, tinggal pulang, maka dia pun bangkit dan cepat mendaki bukit sambil terus mengamati alap-alap tadi. Dia ingin mengetahui di mana sarang burung itu. Siapa tahu ada anak-anaknya dan kalau dapat, dia ingin menangkap anaknya untuk dipelihara. Setelah dia tiba di lereng bukit, di antara batu-batu karang di bukit itu, dia melihat pemandangan yang amat menarik hatinya. Seekor burung alap-alap yang besar, sebesar ayam jago, menyambar turun dan menyerang seekor ular yang sebesar lengannya dan panjangnya tidak kurang dari 1 meter. Ular itu mendesis dan menyambut sambaran alap-alap itu dengan patukan moncongnya yang terbuka lebar. Dengan cepat alap-alap itu mengelak dan menyampok dengan sayapnya sebagai tangkisan lalu menyerang lagi, kini dengan paruhnya yang melengkung dan runcing kuat. Namun dengan gerakan yang lentur kepala ular itu mengelak sehingga serangan paruh itu pun luput. Ular itu membalas menyerang dengan patukan ke arah leher alap-alap sambil mendesis. Namun alap-alap itu pun melompat ke atas sambil mengembangkan sayapnya.
Terjadilah perkelahian mati-matian antara ular dan burung alap-alap itu. Aji menonton sambil bersembunyi di balik batu karang agar tidak membikin takut dua ekor binatang yang sedang berkelahi itu. Alap-alap itu agaknya menyerang untuk memangsa ular itu, sebaliknya ular itu pun membela diri dan balas menyerang karena burung alap-alap itu pun dapat menjadi mangsanya yang mengenyangkan. Aji menonton penuh perhatian dan dia merasa kagum sekali. Gerakan dua ekor binatang itu sungguh hebat, mereka itu hanya binatang-binatang yang tidak berakal budi. Akan tetapi gerakan naluri mereka dalam mempertahankan hidup sungguh indah dan mengandung kekuatan sepenuhnya. Gerakan itu dapat ditiru dan akan menjadi gerakan silat yang tangguh. Alap-alap itu bergerak dengan tangkas dan garang, serangan paruh dan kedua cakarnya dibantu kibasan kedua sayapnya membayangkan kelenturan, keluesan, kelicikan dan menghadapi kekerasan dengan kelenturan yang mematikan. Aji tahu bahwa sekali saja patukan moncong ular itu mengenai leher alap-alap itu, tentu gigitan itu tidak akan dilepaskan lagi yang membahayakan keselamatan nyawa burung itu. Akan tetapi alap-alap itu sungguh tangkas. Setiap patukan ular itu dialakan sambil ditangkis dengan kibasan sayapnya yang juga kuat. Perkelahian mati-matian itu berlangsung sampai setengah jam lebih. Beberapa kali tubuh alap-alap itu terbelit tubuh ular. Akan tetapi selalu terlepas lagi karena dengan paruhnya yang kuat burung itu menyerang dan melukai tubuh ular. Tubuh ular itu mulai terluka dan berdarah. Akhirnya alap-alap itu berhasil mematuk kepala ular dengan paruhnya. Paruh itu seperti catut baja yang amat kuat, sekali menangkap kepala ular itu tidak dilepaskannya lagi. Ular menggunakan tubuhnya untuk membelit tubuh alap-alap dan dihimpitnya. Akan tetapi burung itu mengguncang-guncang kepala ular yang digigitnya itu dan memukul-mukulnya kepada batu karang yang tajam sehingga kepala ular itu menjadi pecah-pecah berdarah. Libatan itu pun mengendur dan akhirnya terlepas dari tubuh alap-alap. Burung itu lalu mencengkeram perut ular itu dengan cakarnya yang runcing tajam. Matilah ular itu. Burung alap-alap itu masih mensengkeram tubuh ular dengan kedua cakarnya dan diam tak bergerak. Agaknya burung itu hendak melepaskan lelah dan mengumpulkan tenaga baru. Kemudian ia membentang sayapnya dan terbang ke atas, membawa bangkai ular dalam cengkeraman kedua kakinya. Akan tetapi Aji melihat bahwa terbangnya seperti terhuyung-huyung, agaknya beban yang dibawanya itu terlalu berat baginya. Akhirnya setelah sampai tinggi sekali, Aji melihat betapa burung itu melepaskan bebannya dan bangkai ular itu meluncur jatuh ke air laut yang bergelombang. Agaknya burung itu tidak kuat membawa mangsanya yang terlalu besar dan berat. Perjuangan yang sia-sia, pikir Aji. Akan tetapi dia telah menyaksikan sebuah perkelahian yang sangat hebat. Dia memandang terus sampai burung alap-alap itu terbang jauh, menjadi sebuah titik hitam yang lambat laun menghilang. Aji pulang ke dusunnya. Pikirannya terus membayangkan perkelahian itu. Semalam itu dia mengingat-ingat dan di dalam kamarnya dia menirukan beberapa gerakan alap-alap ketika berkelahi melawan ular. Kedua lengannya bergerak menirukan gerakan sayap burung, kedua tangannya kadang-kadang meluncur ke depan dengan serangan tangan terbuka menirukan gerakan paruh alap-alap itu. Juga kedua kakinya menendang-nendang seperti gerakan cakar. Juga dia menggerakkan tubuh dengan putaran seperti gerakan burung tadi. Semenjak itu kalau bermain di tepi laut, Aji bersilat menirukan gerakan burung alap-alap. Dia dapat meniru dan merangkai gerakan burung itu menjadi gerakan silat, menyerang, mengelak, menangkis, memukul atau menendang. Juga loncatan-loncatan untuk menghindar dan berbalik menyerang. Karena dia telah memiliki dasar ilmu silat yang dalam maka dia dapat merangkai semacam ilmu silat alap-alap yang tangguh. Selain itu, dia juga terus melatih diri berenang, menyelam dan bermain dalam air seperti ikan. Berlatih pernapasan sehingga dia dapat lebih lama bertahan di dalam air. Pada suatu senja Aji masih rebah telentang di atas pasir seperti yang biasa dilakukan. Sudah hampir 6 bulan sejak gurunya meninggal dunia dan dia selalu terkenang akan semua nasihat gurunya. Gurunya meninggalkan pesan sebelum wafat. Pesan pertama adalah agar dia mencari putra gurunya yang bernama Sudrajat atau panggilannya Ajat yang ikut dengan ayah tirinya yang bernama Kitejo Langit dan hidup di Banten dan mengabarkan tentang kematian gurunya itu. Adapun pesan kedua dari gurunya adalah agar dia pergi merantau dan memanfaatkan semua ilmu yang telah dipelajarinya untuk kepentingan manusia, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas dan menentang segala macam kejahatan yang dilakukan orang. Juga agar dia membela nusa bangsa, membela Mataram dan membantu Sultan Agung menghadapi bangsa Belanda.
Kemudian pesan ketiga yang dianggap amat penting oleh mendiang gurunya, akan tetapi justru ini kadang memberatkan hatinya, yaitu agar dia tidak mendendam kepada Raden Banuseta, pembunuh ayahnya. Aji menghela napas panjang. Sebetulnya sejak gurunya meninggal dunia, hatinya ingin sekali pergi merantau. Dia pun ingin mencari kakaknya, putra ayahnya yang bernama Hasanuddin, selain untuk mengabarkan tentang kematian ayahnya, juga untuk membujuk kakak tirinya itu agar tidak membenci ayah mereka. Sudah berbulan-bulan dia menahan keinginannya untuk meninggalkan dusun, pergi merantau. Akan tetapi selama ini keinginan itu selalu ditahan-tahannya, bahkan tidak diberitahukan kepada ibunya karena dia merasa tidak tega untuk meninggalkan ibunya hidup seorang diri. Akan tetapi sekarang ibunya tidak sendirian lagi. Ada Bibi Juminten di sana, bahkan ada dua orang anak yang mungil dan rajin, yaitu Priyadi dan Wulandari. Ibunya tidak akan kesepian lagi, bahkan mendapatkan bantuan dari ibu dan dua orang anaknya itu. Dia kini dapat pergi merantau, meninggalkan ibunya dengan hati ringan. Tiba-tiba Aji yang rebah telentang itu melihat titik hitam melayang di angkasa. Alap-alap itu. Dengan pandang matanya dia mengikuti gerakan indah di angkasa. Kini burung itu menukik turun dan melayang lagi berkeliling. Gerakan sayapnya begitu kokoh dan indah, kepalanya mengamati keadaan di bawah, mencari mangsa. Kemudian, burung itu terbang ke utara dan menghilang di balik puncak bukit. Aji merasa kehilangan dan kesepian. Makin mendesak keinginan hatinya untuk merantau, terbang melayang seperti alap-alap itu. Dia bangkit duduk, mengatupkan mulutnya. Hatinya telah mengambil keputusan. Dia harus pergi meninggalkan dusunnya, pergi merantau memenuhi pesan terakhir gurunya. Bangkitlah dia, kemudian dengan langkah tegap dia meninggalkan pantai berpasir dan menuju ke dusun Gampingan, tempat tinggal ibunya. Mereka telah menantinya untuk makan malam. Melihat nasi dan lauk pauknya telah tersedia di atas meja dan mereka semua belum makan, Aji berkata kepada ibunya. Ibu, kenapa ibu dan Bibi Juminten tidak makan saja dulu? Ah, anak ini. Bagaimana makan bisa enak kalau kami meninggalkanmu? Hayo cepat pergi mandi lalu makan bersama. Tegur Warsiem sambil tersenyum. Aji cepat membersihkan diri dan berganti pakaian. Setelah itu, mereka makan bersama. Aji, ibunya, Juminten dan dua orang anaknya. Biarpun lauknya hanya jangan, sayur, asem, sambal terasi, dan tempe goreng, mereka makan dengan sedap dan lahapnya. Sehabis makan, minum air kendi juga terasa segar dan sejuk. Kita akan selalu dapat menikmati apa yang ada pada kita dan bersyukur atas semua berkah yang dilimpahkan Gusti Allah kepada kita kalau saja kita tidak dikuasai nafsu angkara murka. Nafsu akan selalu menggoda kita, menimbulkan keinginan untuk menjangkau yang lebih sehingga apa yang ada pada kita tidak akan tampak cukup dan menyenangkan. Nafsu keinginan untuk mendapatkan yang lebih, melenyapkan kebahagiaan, melenyapkan kenikmatan saat ini, mendatangkan kekecewaan dan penasaran, menimbulkan rasa iba diri dan duka. Berbahagialah orang yang dapat menerima dan menikmati segala macam keadaan di mana dirinya berada dan mengucapkan puji syukur atas berkah yang Maha Kasih. Kalau kita mengerahkan pandangan kita ke bawah, kita akan melihat betapa banyaknya orang yang keadaannya lebih payah daripada kita, mereka yang lebih miskin daripada kita, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang kacau rumah tangganya, mereka yang sedang berduka cita karena kematian atau mengalami musibah. Melihat semua yang berada di bawah kita itu akan menyadarkan bahwa sesungguhnya kita sepatutnya memuji syukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah atas segala berkahnya. Sebaliknya kalau kita memandang ke atas, kita akan melihat orang-orang yang lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, tampaknya lebih senang dan lebih berbahagia dari kita. Melihat semua yang berada di atas kita itu akan timbul rasa iri hati dan iba diri dan membuat hidup ini tampak mengecewakan. Kenyataannya adalah, betapapun tinggi keadaan kita, pasti ada yang lebih tinggi dan betapapun rendahnya keadaan kita, ada yang lebih rendah. Orang yang berjalan menunduk akan melihat segala halangan dan rintangan, akan menjadi waspada. Sebaliknya kalau berjalan sambil memandang ke atas, kita mudah tersandung dan terjatuh. Setelah mereka selesai makan dengan nikmatnya karena mensyukuri keadaan seperti apa adanya. Aji mengajak ibunya bicara berdua saja dalam kamar ibunya. Juminten dan dua orang anaknya berada di serambi depan. Janda yang tahu diri ini sengaja menjauhkan diri agar tidak mengganggu percakapan ibu dan anak itu. Ibu tentu masih ingat akan pesan terakhir dari mendiang Eyang Guru Ki Tejo Budi kepadaku dulu. Aji memulai.
Warsiem memandang wajah putranya. Pesan mana yang kau maksudkan? Eyang Guru berpesan agar aku pergi merantau, mencari putranya yang bernama Sudrajat, kemudian aku harus berjuang membela nusa dan bangsa, membantu Kanjeng Sultan Agung. Juga aku ingin mencari kakak tiriku, putra ayah yang bernama Hasanuddin itu. Warsiem mengeritkan alisnya. Akan tetapi dia mengancam ayahmu dan hendak membunuhnya. Justru itulah sebabnya mengapa aku harus menemuinya, Ibu. Aku ingin menyadarkan kakakku itu dari kesalahannya, menyadarkan bahwa ayah tidak bersalah, bahwa ayah meninggalkannya karena terpaksa keadaan. Kini Warsiem mengamati wajah putranya. Jantungnya berdebar tegang. Saat seperti ini memang selalu dikhawatirkannya, saat yang tidak akan mungkin lolos. Suatu saat tentu ia harus berpisah dari putranya. Anaknya kini sudah menjadi seorang pemuda dewasa dan tentu saja ia tidak berhak untuk mengikat anaknya seperti memingit seorang anak perawan. Aji, engkau akan meninggalkan ibumu ini? Akhirnya ia bertanya lirih. Aji memandang ibunya. Keduanya saling bertemu pandang. Aji melihat wajah yang dibayangi kekhawatiran dan kesedihan itu. Kalau ibu mengizinkan, katanya lirih pula dan Warsiem melihat betapa kekecewaan besar membayangi wajah putranya di balik sikapnya yang berbakti kepadanya itu. Aji. Ia mengeluh dan kedua orang ibu dan anak itu saling rangkul. Sambil memeluk ibunya, Aji berkata, sudah berbulan-bulan keinginan yang timbul sejak kematian Eyang Guru ini kutahan, Ibu. Bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkan ibu hidup seorang diri dan kutinggalkan. Akan tetapi, sekarang ada Bibi Juminten, ada adik-adik Priyadi dan Wulandari. Warsiem menyusut air matanya dan merenggangkan diri, lalu duduk di atas kursi. Ia sudah tenang kembali. Engkau benar, anakku, katanya sambil tersenyum. Sekarang di sini ada Juminten dan anak-anaknya yang menemani aku dan aku merasa berbahagia sekali karena mereka adalah orang-orang yang baik dan sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Engkau memang harus pergi merantau memenuhi pesan gurumu, Aji. Pergilah dengan hati senang, anakku. Aku akan tinggal di rumah bersama adik Juminten dan dua orang anaknya, dan aku akan selalu mendoakan agar engkau selalu mendapat tuntunan dan perlindungan Gusti Allah. Terima kasih, Ibu. Engkau memang seorang ibu yang paling baik dan bijaksana di dunia ini. Kata Aji yang lalu mencium kedua pipi ibunya. Mulai sore hari itu Aji bersiap-siap. Ibunya sengaja membuatkan beberapa perangkat pakaian baru untuk Aji dan menyerahkan semua simpanan uang yang ada kepada putranya itu untuk bekal dalam perjalanan. 3 hari kemudian, Aji berkemas hendak berangkat. Dia menggendong pakaiannya yang dibuntal sarung, disampingkan di belakang pundaknya. Ibu, aku berangkat, Ibu. Mohon doa restu. Kata Aji sambil mencium tangan ibunya. Warsiem memaksa diri tersenyum walaupun air matanya menetes-netes. Ia merangkul dan mencium dahi putranya itu. Aji, berhati-hatilah, nak. Jangan lupa untuk pulang. Ibu akan selalu menunggu kedatanganmu. Katanya lirih. Bibi, tolonglah Bibi menjaga dan menemani ibuku agar ia tidak kesepian. Kata Aji sambil berpamit kepada wanita itu. Jangan khawatir, anak Mas Aji. Aku sudah menganggap ibumu sebagai kakakku sendiri. Kata Juminten. Priyadi, engkau satu-satunya laki-laki di rumah ini. Jadilah seorang anak laki-laki yang jantan. Sementara aku pergi, gantikanlah aku untuk menjaga ibuku dan ibumu, juga adikmu. Aji lalu mencium pipi Wulandari dan dia pun berangkat, diantar sampai ke pintu gerbang dusun itu oleh ibunya, Juminten, Priyadi dan Wulandari. Mereka yang mengantarnya ini baru kembali ke rumah setelah bayangan Lindu Aji tidak tampak lagi dan menghilang di sebuah tikungan jalan, tertutup pohon-pohon. Setelah berusaha dan melakukan perang selama belasan tahun sejak memegang tampuk kerajaan Mataram, akhirnya Sultan Agung berhasil menaklukkan daerah Jawa Timur dan Madura. Hanya Belambangan saja yang belum dapat ditundukkan. Daerah terakhir yang ditundukkan adalah Surabaya, kemudian Giri. Akan tetapi, sesuai dengan politiknya yang hendak dan mempersatukan semua daerah dan menyusun kekuatan untuk menghadapi musuh utamanya, yaitu Kompeni Belanda, Sultan Agung sama sekali tidak menghukum para adipati dan bupati daerah-daerah yang ditundukkan itu. Dia menghendaki agar daerah-daerah itu dapat membantu Mataram untuk menghadapi Kompeni Belanda.
Karena itu, setelah menundukkan Madura, dia lalu mengangkat putra Bupati Arisbaya yang bernama Praseno menjadi adipati yang menguasai seluruh Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat, berkedudukan di Sampang. Demikian pula setelah Sultan Agung menundukkan Surabaya yang dipimpin adipatinya, Pangeran Pekik, dia tetap mengangkat Pangeran Pekik menjadi adipati Surabaya, bahkan menikahkannya dengan putrinya, yaitu Ratu Wandansari. Bahkan ketika dia berhasil menundukkan Sunan Giri, Sultan Agung tetap mengizinkannya untuk memimpin Giri, hanya tidak lagi bergelar Sunan, melainkan Panembahan Giri saja. Semua ini membuktikan bahwa Sultan Agung bukan hendak memperluas kekuasaannya, melainkan hendak mempersatukan seluruh daerah yang sejak zaman eyangnya menjadi Raja Mataram yaitu Panembahan Senopati, telah menjadi daerah kekuasaan Mataram. Penyatuan seluruh daerah ini penting untuk menyusun kekuatan guna menghadapi kekuasaan Kompeni Belanda yang berpusat di Jayakarta yang kini disebut Batavia oleh orang Belanda. Demikianlah, perang antara bala tentara Mataram melawan para penguasa daerah telah padam. Semua daerah, kecuali Blambangan, telah ditundukkan. Perang selesai dan rakyat hidup aman kembali. Beberapa tokoh daerah yang tidak mau tunduk kepada Mataram, melarikan diri dan mengungsi ke Blambangan. Di antara para tokoh yang melarikan diri ke Blambangan ini, tidak mau tunduk kepada Mataram biarpun penguasa daerahnya sudah menakluk, adalah Ki Haria Bakawulung. Dia adalah seorang tokoh sakti yang dikenal sebagai Datuk di Madura. Usianya sudah hampir 70 tahun, namun semangatnya menentang Mataram masih amat kuat. Setelah mati-matian membantu Kadipaten Madura ketika melawan pasukan Mataram dan akhirnya pasukan Madura kalah, Ki Haria Bakawulung mengungsi ke Surabaya. Ketika Surabaya jatuh, dia melarikan diri ke Giri. Di sana dia pun membantu Sunan Giri ketika Giri diserbu bala tentara Mataram. Akan tetapi Giri jatuh pula dan kembali Ki Haria Bakawulung melarikan diri, kini dia mengungsi ke Blambangan. Dengan tubuh tuanya yang kelelahan, lelah lahir batin, dengan hati yang mengandung dendam kebencian terhadap Mataram, Ki Haria Bakawulung memasuki daerah Kadipaten Blambangan. Biarpun seluruh Madura sudah takluk kepada Mataram, akan tetapi dia pribadi tidak sudi tunduk. Ada dendam sakit hati pribadi dalam hatinya terhadap kerajaan Mataram, setelah putra tunggalnya tewas dalam perang terhadap Mataram. Kini harapan satu-satunya hanya pada Kadipaten Blambangan karena adipatinya belum takluk kepada Mataram dan di sana terdapat seorang kawan baiknya, yaitu Wiku Menak Kuncar, Datuk kenamaan di Blambangan. Ketika Ki Haria Bakawulung, kakek berusia hampir 70 tahun yang bertubuh tinggi besar kokoh kuat seperti raksasa, rambut dan kumis jenggotnya yang kaku seperti kawat itu sudah berwarna dua, matanya lebar dan liar, memasuki Blambangan, melangkah kelelahan dengan kepala menunduk, tidak ada orang yang memperhatikannya. Dengan terhuyung-huyung karena kelelahan, Ki Haria Bakawulung memasuki pekarangan sebuah rumah gedung yang berdiri di pinggir kota raja. Rumah itu berdiri tegak agak terpencil dan keadaannya sunyi sekali. Pekarangan, kebun di kanan kiri dan belakang rumah itu, luas dan ditanami bermacam sayuran. Ketika dia memasuki pekarangan, tampak seorang laki-laki setengah tua berlarian menyambutnya. Laki-laki berusia 50 tahun ini berpakaian seperti seorang petani dan sebetulnya dia bekerja di situ sebagai tukang kebun. Ketika Ki Haria Bakawulung, kakek berusia hampir 70 tahun yang bertubuh tinggi besar kokoh kuat seperti raksasa, rambut dan kumis jenggotnya yang kaku seperti kawat itu sudah berwarna dua, matanya lebar dan liar, memasuki Blambangan, melangkah kelelahan dengan kepala menunduk, tidak ada orang yang memperhatikannya. Dengan terhuyung-huyung karena kelelahan, Ki Haria Bakawulung memasuki pekarangan sebuah rumah gedung yang berdiri di pinggir kota raja. Rumah itu berdiri tegak agak terpencil dan keadaannya sunyi sekali. Pekarangan, kebun di kanan kiri dan belakang rumah itu, luas dan ditanami bermacam sayuran. Ketika dia memasuki pekarangan, tampak seorang laki-laki setengah tua berlarian menyambutnya. Laki-laki berusia 50 tahun ini berpakaian seperti seorang petani dan sebetulnya dia bekerja di situ sebagai tukang kebun. Melihat pendatang itu seorang kakek yang asing baginya, tukang kebun bertanya, "Kisanak, siapakah Andika dan apakah maksud kunjungan Andika ke sini?" Ki Haria Bakawulung adalah seorang yang berwatak keras kaku dan biasanya dia dahulu di Madura amat dihormati orang. Bahkan Adipati Madura sendiri amat menghormatinya. Semua bangsawan di Madura takut dan hormat kepadanya. Kebiasaan ini membentuk watak keras dan tinggi hati kepadanya. Karena itu, biarpun kini dalam keadaan lari mengungsi dan sengsara, ketika ditegur seorang tukang kebun seperti itu dia menjadi marah.
Seorang tukang kebun sudah bersikap tidak hormat kepadanya. Apakah Wiku Menak Koncar berada di rumah? Tanyanya sambil menahan kemarahannya. Ada, Sang Wiku berada di rumah. Siapakah Andika dan ada keperluan apa? Laporkan saja kepada Wiku Menak Koncar bahwa Ki Harya Bakawulung datang berkunjung. Katanya agak menghardik karena kesabarannya hampir habis. Tukang kebun itu mengerutkan alisnya. Laporkan saja kepada Wiku Menak Koncar bahwa Ki Harya Bakawulung datang berkunjung. Katanya agak menghardik karena kesabarannya hampir habis. Tukang kebun itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, Kisanak, Sang Wiku sedang bersamadi kalau hari senja begini, sama sekali tidak berani mengganggunya. Marahlah Ki Harya Bakawulung. Cerewet benar kau ini. Sudahlah, biar aku yang masuk dan mencarinya. Dia lalu melangkah lebar menuju ke serambi rumah, walaupun langkahnya agak terhuyung karena dia memang sudah lelah sekali. Akan tetapi tukang kebun yang setia itu melompat dan berdiri menghadang di depan kakek itu. Sebagai seorang Belambangan asli, tukang kebun ini pun memiliki watak keras, apalagi kesetiaannya menuntut dia untuk membela majikannya. Nanti dulu. Kalau hendak menghadap Sang Wiku, harus sabar menanti dulu di sini sampai beliau selesai bersamadi. Tidak boleh sembarangan memasuki rumah mengganggu Sang Wiku. Siapa yang melarang? Hardik Ki Harya Bakawulung. Saya yang melarang. Kata tukang kebun itu, sikapnya menantang, dan dia membusungkan dadanya di depan Ki Harya Bakawulung. Keparat. Tiba-tiba tangan kiri kakek itu menyambar ke depan. Tukang kebun itu yang agaknya juga pernah mempelajari ilmu kanuragan, menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Agaknya dia memandang rendah kepada penyerangnya yang sudah tua renta dan melangkahkan kaki pun sudah terhuyung-huyung itu. Disangkanya dengan tangkisannya itu dia akan mampu membuat kakek itu terpelanting. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika lengannya bertemu dengan tangan kakek itu, seluruh tubuhnya seperti dibakar rasanya dan tubuhnya terlempar sampai 2 tombak jauhnya dan terbanting keras ke atas tanah sampai kepalanya terasa pening dan pinggulnya yang terbanting berdenyut-denyut nyeri sekali. Dia mencoba untuk bangkit dan merangkak. Tolol, kalau aku tidak ingat bahwa engkau ini adalah pembantu Wiku Menak Koncar, sekarang engkau tentu sudah menjadi mayat. Kata Ki Harya Bakawulung. Pada saat itu, di pintu serambi rumah itu muncul seorang kakek yang usianya juga sudah hampir 70 tahun. Tubuh yang sedang dan banyak keriput itu berwarna hitam seperti arang. Pakaiannya mewah seperti seorang bangsawan. Matanya agak sipit dan hidungnya pesek, bibirnya tebal sehingga muka itu agak menyeramkan. Akan tetapi suaranya tinggi seperti suara wanita ketika dia berkata, "Hei, Jaris, ada apakah ini?" Dia melangkah keluar memandang kepada tukang kebun yang masih belum dapat bangkit berdiri. Tukang kebun yang namanya Jaris itu menoleh kepada Ki Harya Bakawulung, lalu menuding dengan telunjuk kanannya tanpa berani bicara karena merasa takut. Sekarang baru dia menyadari bahwa kakek tua renta raksasa itu adalah seorang yang sakti mandraguna. Kakek berkulit hitam arang itu menoleh dan memandang kepada Ki Harya Bakawulung. Setelah saling tatap sejenak, kakek itu melebarkan matanya yang sipit, lalu berseru dengan kaget dan girang. "Kakang Harya Bakawulung. Andikakah ini?" Teriaknya sambil bergegas melangkah maju. "Adi Wiku Menak Koncar, aku datang untuk minta bantuanmu," kata Ki Harya Bakawulung sambil mengembangkan kedua lengan. Mereka berpelukan dan Wiku Menak Koncar, kakek berkulit hitam itu, menggandeng tangan sahabatnya. "Ah, sahabatku. Beritanya dari Giri sudah sampai ke sini. Kami ikut prihatin. Mari masuk, kita bicara di dalam." Mereka berdua lalu memasuki rumah itu. Tukang kebun itu akhirnya dapat bangkit berdiri, menggaruk-garuk kepalanya dan dia bersyukur bahwa dia masih hidup. Kini dia tahu bahwa kalau saja tamu tadi tidak bersahabat baik dengan Sang Wiku, tentu dia sudah mati. Ucapan kakek tadi bukan sekedar omong kosong. Apalagi setelah dia melihat sikap Sang Wiku terhadap kakek itu. Dia pun pergi ke belakang dengan jalan agak terpincang karena pinggulnya masih terasa nyeri. Dia harus cepat-cepat menyuguhkan minuman untuk tamu terhormat itu, untuk menebus kesalahan sikapnya tadi. Sementara itu, setelah masuk ke ruangan dalam rumah itu, Ki Harya Bakawulung segera menjatuhkan diri di atas lantai bertilam babut tebal. Dia duduk bersila, memejamkan mata dan mengatur pernapasan untuk memulihkan kekuatannya. Dia lelah sekali, lelah lahir batin.
Melihat keadaan sahabatnya itu, Wiku Menak Koncar tersenyum dan mendiamkannya saja, tidak mengganggu karena dia tahu bahwa sahabatnya itu sedang menghimpun hawa murni dan memulihkan tenaganya. Dia sudah lama sekali menjadi sahabat baik Ki Haria Bakawulung. Bahkan beberapa tahun yang lalu mereka berdua bersama Kiai Sidi Kawasa tokoh sakti Kerajaan Banten, bekerja sama menentang Mataram untuk membela Surabaya. Ketika itu, daerah-daerah lain di Jawa Timur, kecuali Surabaya, Giri dan Belambangan, sudah jatuh ke tangan Mataram. Mereka bertiga, tokoh-tokoh dari Madura, Belambangan, dan Banten itu membantu Surabaya jatuh juga karena Pangeran Pekik bersikap lunak dan akhirnya Pangeran Pekik sebagai Adipati Surabaya malah menjadi mantu Sultan Agung. Setelah Surabaya jatuh, Ki Haria Bakawulung melarikan diri ke Giri, Wiku Menak Koncar kembali ke Belambangan dan Kiai Sidi Kawasa juga kembali ke Banten. Wiku Menak Koncar yang berada di Belambangan sebagai penasihat Adipati Belambangan mendengar akan jatuhnya Giri di tangan Sultan Agung. Dia ikut prihatin namun tak dapat berbuat sesuatu. Maka ketika tanpa disangka-sangka Ki Haria Bakawulung muncul di pekarangan rumahnya, dia menyambutnya dengan girang. Dia dapat melihat keadaan sahabatnya itu dan tahu bahwa Ki Haria Bakawulung sedang dalam keadaan lelah lahir batin. Maka dia lalu pergi menemui para abdinya dan memerintahkan mereka mempersiapkan hidangan makanan. Setelah Ki Haria Bakawulung menghentikan usahanya untuk memulihkan tenaga dan membuka mata, Wiku Menak Koncar lalu mengajaknya makan bersama. Kita makan dulu, baru nanti bercakap. Cakap, katanya. Ki Haria Bakawulung mengangguk dan mereka makan bersama. Setelah selesai makan, mereka bercakap-cakap di ruangan depan yang lebih luas dan lebih sejuk karena bagian depan ruangan itu terbuka sehingga hawa udara dari luar dapat masuk dengan bebas. Mereka duduk berhadapan di atas kursi menghadapi meja dan di atasnya tergantung sebuah lampu yang cukup terang. Aku sudah mendengar bahwa Giri akhirnya jatuh juga ke tangan Sultan Agung. Kakang Haria, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah Kanjeng Sunan Giri seorang yang sakti mandraguna? Bahkan Andika pun berada di sana membantunya. Ki Haria Bakawulung menghela napas dan mengepalkan tinju kanannya dengan gemas. Menyebalkan sekali, Adi Wiku. Sebetulnya pasukan Mataram dan Surabaya tidak mungkin dapat mengalahkan Giri. Akan tetapi Sultan Agung licik. Dia mengangkat putrinya, Ratu Wandansari, menjadi senopati. Menghadapi musuh seorang putri, Kanjeng Sunan Giri menjadi lemah, apalagi mengingat bahwa putri itu telah menjadi istri Pangeran Pekik, muridnya yang tersayang. Apalagi Pangeran Pekik juga memihak Sultan Agung yang sudah menjadi mertuanya. Aku merasa menyesal sekali dan dendam pribadiku terhadap Sultan Agung semakin mendalam. Karena itulah maka aku datang mengunjungimu, Adi Wiku. Aku ingin minta bantuanmu untuk membalas dendam kepada Sultan Agung. Akan tetapi bagaimana caranya? Kakang Haria. Kedudukan Mataram semakin kuat dan Kadipaten Belambangan belum siap untuk melakukan serangan ke sana. Kami di sini hanya memperkuat diri untuk melakukan penjagaan dan pertahanan saja. Asalkan Andika mau membantuku, Adi Wiku, tentu akan dapat mencari jalan. Marilah Andika bantu aku dan kita menyeberang ke Madura. Aku akan membujuk anak mas Raden Praseno yang kini diangkat oleh Sultan Agung menjadi Adipati Madura dan berkedudukan di Sampang. Dia adalah muridku, tentu akan mendengar bujukanku untuk memberontak terhadap kekuasaan Mataram membalaskan kekalahan 5 kabupaten Arisbaya, Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Balega. Wiku Menak Koncar mengerutkan alisnya, berpikir sejenak, kemudian dia mengangguk-angguk. Kukira rencanamu itu cukup baik, Kakang Hario. Kalau benar-benar seluruh kabupaten di Madura serentak bangkit dan melawan, kami dari Belambangan akan mengirim bala bantuan dan dengan mempersatukan tenaga, kurasa kita akan dapat mengalahkan Mataram. Kalau begitu, Andika mau membantuku, Adi Wiku? Wiku Menak Koncar mengangguk. Baik, aku akan membantumu, Kakang Haria. Biar kusuruh mempersiapkan perahu yang baik, kita berangkat besok setelah menghadap Adipati Belambangan. Haria Bakawulung menjadi girang sekali. Bangkit kembali semangatnya karena kini muncul harapan baru yang memberi jalan kepadanya untuk membalaskan dendamnya kepada Mataram. Pada keesokan harinya mereka menghadap Adipati Belambangan yang menyatakan persetujuannya akan rencana 2 orang datuk itu. Setelah itu berangkatlah mereka berdua, berperahu melalui Selat Bali terus ke utara kemudian menyeberangi Selat Madura, menuju ke Sampang.
Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Ki Haria Bakawulung adalah guru Raden Praseno yang kini menjadi adipati di Madura bergelar Pangeran Cakraningrat. Tentu saja kedatangan kedua datuk itu diterima dengan hormat oleh sang adipati. Juga Pangeran Cakraningrat menerima Wiku Menak Koncar dengan hormat. Dia mengenal baik kakek itu apalagi Wiku Menak Koncar membawa salam dari Adipati Belambangan. Untuk menghormati dua orang datuk itu Pangeran Cakraningrat mengadakan perjamuan makan. Setelah selesai perjamuan, mereka bercakap-cakap dalam sebuah ruangan tertutup karena Ki Haria Bakawulung minta kepada bekas muridnya itu untuk membicarakan urusan penting secara rahasia. Setelah mereka bertiga duduk di ruangan tertutup Ki Haria Bakawulung menceritakan rencananya, mengajak sang adipati untuk menghimpun kekuatan seluruh kabupaten di Madura untuk memerangi Mataram. Jangan khawatir, anak mas adipati, sang adipati Belambangan juga sudah siap untuk membantu gerakan kita. Kalau seluruh kekuatan di Madura dihimpun, kemudian dibantu oleh pasukan Belambangan, mustahil kita tidak mampu mengalahkan Mataram. Ki Haria Bakawulung menutup bicaranya. Sejak tadi Pangeran Cakraningrat hanya mendengarkan saja. Walaupun hatinya merasa terkejut bukan main, namun dia bersikap tenang dan hanya mendengarkan sampai bekas gurunya itu berhenti bicara. Setelah itu baru dia berkata, "Akan tetapi, Bapak Guru, itu berarti pemberontakan terhadap Mataram. Tidak mungkin saya memberontak terhadap Kanjeng Sultan Agung. Beliau tidak berniat menguasai Madura, melainkan hendak mempersatukan semua daerah untuk menghadapi Kompeni Belanda. Untuk mempersatukan seluruh Madura beliau malah mengangkat saya menjadi Adipati Madura. Bagaimana sekarang Bapak Guru menganjurkan saya untuk memberontak terhadap Kanjeng Sultan Agung?" Hehehe. Ki Haria Bakawulung memaksa diri tertawa sungguh pun di dalam hatinya dia marah mendengar ucapan bekas murid yang kini menjadi adipati itu. "Anak Mas Praseno. Semua itu hanya siasat licik Sultan Agung saja. Lupakah anak Mas betapa banyaknya sanak keluarga kita yang tewas ketika Mataram datang menyerbu? Bukankah banyak para paman dan saudara anak Mas yang juga terbunuh? Sultan Agung mengangkat anak Mas sebagai adipati agar hanya anak Mas melupakan semua itu? Lain waktu kalau saatnya tiba, tentu anak Mas yang akan dibunuhnya. Lebih baik kita mendahului daripada didahului oleh Raja Mataram yang kejam itu." Pangeran Cakraningrat menghela napas dalam. "Bapak Guru, urusan ini bukanlah urusan kecil dan sepele. Harus dipikirkan masak-masak dan disepakati oleh semua bupati. Saya kira tidak ada bupati yang akan menerima dan menyetujui pemberontakan, Bapak Guru. Maafkan saya tidak mau menyengsarakan rakyat Madura dengan lain peperangan lagi. Kanjeng Sultan Agung bukanlah musuh kita, melainkan pemimpin kita untuk menghadapi keserakahan Kompeni Belanda." Bukan main marahnya hati Haria Bakawulung mendengar ucapan bekas muridnya itu. Dia masih mencoba untuk membujuk, dibantu oleh Wiku Menak Koncar, akan tetapi sama sekali kesetiaan Pangeran Cakraningrat terhadap Sultan Agung tidak goyah. Dengan putus harapan dan marah Ki Haria Bakawulung mengajak Wiku Menak Koncar untuk meninggalkan Sampang. "Bagaimana kalau kita mencoba untuk membujuk Pangeran Pekik, adipati di Surabaya?" Wiku Menak Koncar berkata kepada Ki Haria Bakawulung ketika perahu mereka sudah meninggalkan pantai Madura dan memasuki Selat Madura. Ki Haria Bakawulung yang muram wajahnya itu menjawab kesal. "Pangeran Pekik? Seperti mengharapkan matahari bersinar di malam hari. Tidak mungkin sama sekali. Setelah dia menikah dengan Ratu Wandansari, menjadi mantu Sultan Agung, mana mungkin dia diajak memberontak terhadap mertuanya? Kalau begitu, apa yang akan Andika lakukan sekarang, Kakang Haria? Kalau sudah tidak ada sesuatu lagi yang dapat kubantu, lebih baik aku kembali saja ke Belambangan," kata Wiku Menak Koncar. "Nanti duku, Adi Wiku," kata Ki Haria Bakawulung. Dia tampak mengerutkan alisnya, termenung dan mengolah pikirannya. Kemudian dia mengepal tangan kanannya dan memukul pahanya sendiri. "Ah, inilah jalan terbaik. Kita harus dapat memberi pukulan yang tepat sekali untuk menghancurkan hati Sultan Agung dan melemahkan kedudukannya, merenggangkan hubungan Mataram dengan Surabaya dan Giri. Dengan demikian, kita dapat membalas dendam kepada Sultan Agung." "Bagaimana caranya?" tanya Wiku Menak Koncar, ingin tahu sekali. "Kita harus membunuh Ratu Wandansari.
Membunuh Ratuan dan Sari? Mengapa? Dan apa untungnya bagi kita? Adiwiku, jatuhnya Surabaya dan Giri karena puteri Sultan Agung itu. Pangeran Pekik menjadi lemah dan perlawanannya berhenti karena dia dinikahkan dengan Ratuan dan Sari. Kemudian Giri jatuh karena Ratuan dan Sari yang menjadi senopati memimpin pasukan menyerbu Giri. Sekarang, hubungan antara Surabaya dan Mataram menjadi kuat karena ada Ratuan dan Sari dan Giri juga tunduk karena melihat Surabaya juga tidak lagi memusuhi Mataram. Nah, kalau Ratuan dan Sari dibunuh, selain hati Sultan Agung menjadi hancur karena kehilangan puterinya yang amat dikasihi, juga Pangeran Pekik tidak terikat lagi kepada Mataram. Setelah begitu, tentu Surabaya dan Giri siap untuk menentang Mataram. Bukankah siasat ini baik sekali? Wiku Menak Koncar mengangguk-angguk dan memandang kepada sahabatnya dengan kagum. Hebat! Siasat itu memang bagus sekali, Kakang Harya. Akan tetapi, bagaimana kita akan dapat membunuh Ratuan dan Sari? Ia adalah seorang wanita sakti mandraguna. Ki Harya Bakawulung tersenyum lebar. Aku tahu bahwa Ratuan dan Sari adalah murid mendiang Bagawan Sindu Sakti yang dulu menjadi ketua perguruan silat Jatikusumo. Akan tetapi betapapun saktinya, tidak mungkin dia dapat mengalahkan Andika atau aku, apalagi kalau kita berdua melawannya. Akan tetapi, Kakang Harya, ia telah menjadi istri Pangeran Pekik. Ia tentu berada di istana Kadipaten Surabaya dan terjaga kuat. Bagaimana kita mendekatinya, apalagi membunuhnya? Inilah yang harus kita selidiki, Adiwiku. Kita selidiki ke Surabaya dan begitu ada kesempatan, kita bertindak. Bagaimana? Apakah Andika masih mau membantuku? Baiklah, aku akan membantumu, Kakang Harya. Bagus, terima kasih, Adiwiku. Tidak perlu berterima kasih karena kalau usaha kita berhasil berarti suatu keuntungan besar pula bagi Kabupaten Belambangan. Mereka lalu memerintahkan anak buah untuk mengarahkan perahu ke Surabaya. Setelah meninggalkan dusun Gampingan, Aji berhenti di persimpangan jalan, meragu sejenak. Dia merasa bingung harus mengambil jurusan mana. Biarpun ia mengemban tugas untuk mencari putra mendiang gurunya yang berada di Banten, yaitu daerah yang menurut gurunya berada jauh di barat. Juga keinginannya mencari Hasanuddin putra ayahnya mengharuskan dia pergi ke daerah Galuh di utara lalu ke barat, namun keinginannya merantau dapat dilakukan ke arah mana saja. Tiba-tiba teringatlah dia akan burung alap-alap yang sering dilihatnya di atas pantai Laut Kidul. Teringat akan ini, langkahnya membawanya ke selatan, ke arah laut. Tak lama kemudian Aji sudah berdiri di atas pantai berpasir, memandang ke arah laut yang bergelombang. Ombak besar bergulung-gulung, memanjang seperti naga. Kepala ombak yang putih itu berkejaran, lalu bertumbukan dan pecah menimbulkan suara menggelegar. Air laut bergerak dan bergelora, siang malam tak pernah berhenti. Aji menengadah, memandang ke angkasa, mencari-cari. Tiba-tiba dia tersenyum dan matanya bersinar-sinar karena dia melihat apa yang dicarinya. Titik hitam melayang-layang di antara awan itu. Alap-alap Laut Kidul, demikian dia memberi nama burung yang telah menjadi kesayangannya itu. Titik hitam itu semakin membesar, semakin turun sehingga akhirnya dia dapat melihat dengan jelas. Alap-alap yang gagah perkasa, melayang-layang berputaran seolah-olah menyambutnya. Kemudian burung itu terbang pergi ke arah timur, Aji mengangguk-angguk. Baiklah, alap-alap Laut Kidul, aku akan mengikuti ke arah mana engkau terbang, katanya. Burung itu seolah memberi perunjuk kepadanya bahwa dia harus memulai perantauannya ke arah timur. Mulailah Aji dengan perjalanannya. Dia menuju ke timur. Naik turun bukit-bukit yang seolah tiada habisnya itu. Dari ketinggian bukit-bukit itu dia kadang dapat melihat Laut Kidul. Dari jauh tampak tenang membiru. Diam dan tenang. Pasahal dia tahu benar bahwa laut itu tidak pernah diam, berhari-hari Aji melakukan perjalanan melalui Pegunungan Kidul, atau Pegunungan Seribu yang memanjang dari barat ke timur itu. Di waktu malam dia bermalam di dusun yang dilewatinya, kadang juga terpaksa harus bermalam di sebuah guha yang gelap. Beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah dusun di tepi pantai. Dusun Wonocolo yang terletak di pantai Teluk Panggul. Karena hari telah menjelang senja, Aji mengambil keputusan untuk bermalam di dusun itu. Berhari-hari Aji melakukan perjalanan melalui Pegunungan Kidul atau Pegunungan Seribu yang memanjang dari barat ke timur itu. Di waktu malam dia bermalam di dusun yang dilewatinya, kadang juga terpaksa harus bermalam di sebuah guha yang gelap. Beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah dusun di tepi pantai.
Dusun Wonocolo yang terletak di pantai Teluk Panggul. Karena hari telah menjelang senja, Aji mengambil keputusan untuk bermalam di dusun itu. Pada saat dia memasuki dusun itu, tiba-tiba tampaklah olehnya seekor burung alap-alap melayang-layang di angkasa. Aji merasakan jantungnya berdebar gembira. Entah bagaimana, setiap kali melihat burung alap-alap terbang di angkasa, penglihatan itu begitu akrab dalam hatinya. Penglihatan yang tidak asing. Seolah-olah yang melayang-layang itu adalah alap-alap yang dulu juga, yang suka melayang di atas pantai berpasir di sebelah selatan dusun tempat lahirnya, alap-alap yang pernah dilihatnya berkelahi melawan ular dan memenangkan perkelahian itu. Alap-alap yang dengan perkelahian itu telah mengajarkan ilmu tata kelahi yang baru kepadanya. Dan kini alap-alap itu terbang pergi, menuju ke utara. Seolah menjadi pertanda baginya bahwa perjalanan selanjutnya adalah utara. Demikianlah, setelah bermalam di rumah seorang petani tua di dusun Wonocolo itu selama 1 malam, pada keesokan harinya Aji melanjutkan perjalanannya. Kini dia melakukan perjalanan ke arah utara. Dia merasa dirinya seekor burung alap-alap yang terbang bebas di udara, menuju kemanapun hati dan kakinya membawanya. Beberapa hari kemudian tibalah dia di daerah Caruban. Pada saat itu matahari sedang panas-panasnya dan tepat berada di atas kepala. Aji melepas lelah dan duduk di bawah sebatang pohon dadap. Tempat itu sejuk sekali karena terlindung banyak pohon yang tumbuh di tepi jalan. Agaknya dia telah tiba di jalan raya yang membentang dari timur ke barat. Simpang 3 itu berada di daerah berhutan dan keadaan di situ sepi, agaknya jauh dari dusun. Padahal perutnya sudah terasa lapar. Dia harus bisa menemukan sebuah dusun untuk dapat memperoleh makanan. Tiba-tiba dia mendengar suara orang dari arah timur. Dia menoleh dan tak lama kemudian, dari jalan yang menikung itu muncul 7 orang laki-laki yang sedang berjalan menuju ke barat. Entah mengapa, melihat 7 orang laki-laki itu, timbul perasaan curiga dan tidak enak dalam hati Aji. Maka dia cepat bersandar ke batang pohon itu dan dia memejamkan kedua matanya, pura-pura tertidur. Dengan sedikit membuka matanya, melalui bulu matanya dia dapat memperhatikan mereka. Yang menarik perhatiannya adalah 2 orang kakek yang berjalan di depan dalam rombongan 7 orang itu. Seorang kakek bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Rambut dan brewok naik kaku seperti kawat, sudah berwarna 2. Matanya lebar dan liar. Kepalanya memakai kain pengikat kepala wulung. Kakek yang tampak gagah dan kokoh kuat ini walaupun usianya sudah hampir 70 tahun, membawa sebatang keris dengan warangka dan gagang terukir indah, terselip di pinggangnya. Kakek kedua yang berjalan di samping kakek pertama, juga menarik perhatian Aji. Usia kakek ini sebaya dengan kakek pertama. Tubuhnya sedang saja, akan tetapi kulitnya amat menarik perhatian karena kulit itu hitam sekali, seperti arang. Pakaiannya mewah dan wajahnya buruk dengan matanya yang sipit, hidungnya yang pesek dan bibirnya yang tebal. Kakek ini membawa sebatang senjata ruyung atau penggada yang tergantung di pinggang kirinya. Juga kakek kedua ini, biarpun tubuhnya tidak sekokoh kakek pertama, menunjukkan kegagahan. Sikap dan pandang mata 2 orang kakek yang usianya sudah hampir 70 tahun ini menunjukkan bahwa mereka berisi, yaitu 2 orang yang memiliki kesaktian. 5 orang laki-laki yang berjalan di belakang mereka juga merupakan orang-orang yang bersikap gagah. Usia mereka dari 40 sampai 50 tahun dan Aji melihat keanehan pada pakaian mereka. 5 orang itu mengenakan baju dan celana hitam. Mereka membiarkan baju itu terbuka di bagian dada, dan celana hitam mereka sampai ke bawah lutut. Yang menarik adalah ikat pinggang mereka. Ikat pinggang itu merupakan kolor yang besar, hampir sebesar lengannya, panjang hampir menyentuh tanah dan bermacam-macam warnanya. Aji yang belum pernah keluar dari dusun tempat lahirnya, paling jauh dia hanya pergi ke tepi laut, dan sama sekali belum berpengalaman. Sama sekali tidak tahu bahwa 5 orang itu adalah para warok, yaitu jagoan dari daerah Ponorogo. Ketika dalam perjalanannya beberapa hari yang lalu dia melewati Ponorogo, dia juga melihat banyak kaum pria yang berpakaian seperti 5 orang itu, akan tetapi karena tidak pernah terjadi sesuatu, dia pun tidak tahu siapa mereka, sama sekali tidak mengira bahwa mereka adalah para jagoan dan bahwa kolor yang besar itu merupakan senjata mereka yang ampuh. Ketika rombongan itu tiba di dekat tempat Aji tersandar pada batang pohon, 2 orang kakek itu menghentikan langkah mereka. 5 orang itu pun berhenti dan mereka mengamati Ajim dengan penuh perhatian. Kemudian terdengar kakek berkulit hitam arang itu berkata dengan suara tinggi seperti suara wanita.
Ah, untuk apa perhatikan dia? Dia hanya seorang bocah yang kelelahan dan mungkin kelaparan. Hayo jalan terus dan kita mencari tempat baik untuk menghadang. Logat bicara kakek itu terdengar aneh bagi Aji, namun dia masih dapat mengerti artinya. 7 orang itu melanjutkan perjalanan mereka. Hati Aji sudah tergerak dan dia tertarik sekali. Sikap mereka itu tidak seperti orang-orang biasa yang kebetulan lewat di jalan ini. Mereka tentu mempunyai niat tertentu. Kakek hitam tadi bicara tentang penghadangan. Jangan-jangan mereka mempunyai niat buruk terhadap orang yang akan dihadang. Setelah rombongan itu menghilang di tikungan jalan, Aji cepat bangkit, menggendong lagi buntalan pakaiannya dan dia pun menyelinap di antara pohon-pohon dan membayangi rombongan itu dari jarak agak jauh sambil bersembunyi di balik pohon-pohon. Setelah tiba di bagian hutan yang lebat, 7 orang itu berhenti dan mereka lalu berpencar, bersembunyi di balik pohon besar atau semak-semak sehingga tidak tampak dari jalan. Melihat ini, berdebar rasa jantung Aji. Duganya tidak keliru. Mereka itu tentu berniat buruk terhadap orang yang sedang mereka hadang. Dia pun bersembunyi di balik semak belukar dan melakukan pengintaian. 2 orang kakek itu bukan lain adalah Ki Harya Bakawulung dan Wiku Menak Koncar. Seperti kita ketahui, 2 orang datuk dari Madura dan Belambangan ini telah gagal membujuk Pangeran Cakraningrat untuk memberontak terhadap Mataram. Akan tetapi Ki Harya Bakawulung tidak putus asa. Dendamnya terhadap Mataram sedemikian besarnya sehingga dia tidak akan berhenti sebelum dapat membalas dendam. Dia berhasil membujuk Wiku Menak Koncar untuk membantunya mencari kesempatan untuk membunuh Ratu Wandansari, Putri Sultan Agung atau istri Pangeran Pekik dalam usahanya membalas kematian anaknya. Dengan membunuh Ratu Wandansari, dia dapat menghancurkan hati Sultan Agung dan sekaligus merenggangkan hubungan antara Mataram dan Surabaya, juga Giri. Dia berhasil membujuk Wiku Menak Koncar untuk membantunya mencari kesempatan untuk membunuh Ratu Wandansari, Putri Sultan Agung atau istri Pangeran Pekik dalam usahanya membalas kematian anaknya. Dengan membunuh Ratu Wandansari, dia dapat menghancurkan hati Sultan Agung dan sekaligus merenggangkan hubungan antara Mataram dan Surabaya, juga Giri. Beberapa lamanya mereka menanti dan mengintai kesempatan dan sekarang kesempatan itu tiba. Dari beberapa orang anak buah yang mereka sebar di Kadipaten Surabaya untuk melakukan penyelidikan, mereka mendengar bahwa pada hari itu Ratu Wandansari akan melakukan perjalanan menuju Mataram, seorang diri, tidak dengan Pangeran Pekik. Dan seperti biasanya, putri yang digdaya, sakti mandraguna dan memiliki kelebihan, mampu melindungi diri sendiri. Mendengar berita ini, Ki Harya Bakawulung dan Wiku Menak Koncar menjadi girang bukan main. Saat yang ditunggu-tunggu selama berpekan-pekan itu akhirnya tiba. Kesempatan itu akhirnya terbuka. Mereka cepat mendahului perjalanan sang putri dan di daerah Madiun mereka berhasil menemui 5 orang warok bersaudara yang terkenal sebagai 5 macan nganjuk. 5 orang jagoan bersaudara ini berasal dari Ponorogo dan dulu pernah memperdalam aji kanuragan dari Ki Harya Bakawulung sehingga mereka boleh disebut murid-murid datuk ini, walaupun mereka tidak menyerap seluruh kepandaian Ki Harya Bakawulung, melainkan hanya memperdalam ilmu mereka sendiri menurut petunjuk datuk itu. Akan tetapi hal ini sudah cukup untuk membuat mereka menaati perintah Ki Harya Bakawulung yang mereka anggap sebagai guru mereka. Ketika datuk itu minta bantuan mereka, dengan senang hati 5 orang warok itu menyanggupi dan berangkatlah mereka bersama 2 orang datuk itu, mencari tempat penghadangan yang baik di dalam hutan daerah Caruban. Demikianlah pada siang hari itu mereka menanti dan menghadang di dalam hutan sambil bersembunyi. Mereka telah memperhitungkannya dengan seksama bahwa kereta sang putri pasti akan lewat di tempat itu pada siang hari ini. Mereka tahu dengan pasti bahwa perhitungan mereka tidak akan meleset dan Ki Harya Bakawulung sudah menggosok-gosok kedua telapak tangannya membayangkan bahwa sebentar lagi dia akan berhasil membalas dendam kematian putranya. Kurang lebih 1 jam kemudian, terdengarlah derap kaki kuda dan roda kereta datang dari arah timur. Aji yang berada di sebelah timur gerombolan yang menghadang kereta itu dapat melihat lebih dulu rombongan yang datang dari arah timur itu. Sebuah kereta yang ditarik 4 ekor kuda berjalan di depan, kusirnya seorang laki-laki setengah tua yang mengenakan pakaian khas Sais Kadipaten. Yang duduk dalam kereta itu tidak tampak karena tirai pintu kereta itu tertutup. Di belakang kereta terdapat 12 orang prajurit menunggang kuda. Rombongan itu berjalan sedang saja, tampaknya tidak tergesa-gesa. Mungkin perjalanan lambat itu dilakukan agar kereta tidak terlalu terguncang. Aji memandang dengan jantung berdebar penuh ketegangan.
Dia tidak tahu siapa yang berada dalam kereta akan tetapi dapat menduga bahwa mungkin sekali rombongan inilah yang dihadang oleh 7 orang itu. Bagaimanapun juga, hatinya merasa agak lega melihat bahwa kereta itu dikawal 12 orang prajurit berkuda yang tampaknya gagah dan kuat. Dengan hati-hati dia menyusup di antara pohon-pohon dan semak-semak untuk mendekat agar dapat melihat lebih jelas. Perhitungan Ki Haria Bakawulung dan kawan-kawannya tidaklah salah. Ratu Wandansari yang berada dalam kereta yang dikawal selosin prajurit itu. Siang itu hawanya panas sekali dan perjalanan jauh itu melelahkan, maka Ratu Wandansari yang duduk dalam kereta itu mengantuk dan melenggut. Sedikitpun ia tidak merasa khawatir akan menemui halangan dalam perjalanan. Ia adalah putri Sultan Agung dan istri Pangeran Pekik. Siapa yang akan berani mengganggunya? Pula, andai kata ada yang begitu berani mengganggu, ada selosin prajurit pilihan mengawalnya, dan dia sendiri tidak takut menghadapi lawan yang bagaimana tangguh pun. Tiba-tiba sais kereta itu menahan 4 ekor kuda penarik kereta. Karena dia menarik kendali secara mendadak, maka kereta berhenti dengan tiba-tiba pula dan hal ini membuat Ratu Wandansari tersentak bangun dari keadaan setengah tidur. 12 orang prajurit berloncatan turun dari atas kuda mereka dan berlari ke depan kereta untuk melindungi sang putri. Mereka melihat 7 orang tiba-tiba berloncatan dari kanan kiri jalan dan berdiri menghadang dengan sikap mengancam. Aji sudah menyelinap cukup dekat dan dia menonton dengan hati tegang. Dia menghadapi pertentangan, mungkin pertempuran kedua pihak yang tidak dikenalnya, tidak tahu siapa di antara kedua pihak itu yang benar atau salah, siapa yang harus dibantu atau ditentang. Perwira pasukan pengawal itu, seorang laki-laki tinggi tegap berkumis tebal seperti Raden Gatotkaca, menghadapi 7 orang itu dan berkata dengan suara lantang berwibawa. Siapa kalian, berani mati menghadang perjalanan rombongan kami? Apakah kalian tidak tahu siapa yang berada dalam kereta? Beliau adalah Gusti Ratu Wandansari, putri dari Kanjeng Gusti Sultan Agung, Garwa, istri, Pangeran Pekik Adipati Surabaya. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.